Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan proses penilaian sebenarnya BKD, kemudian kita bisa mengkonversinya untuk kenaikan pangkat ya. Jadi, apa yang kita hasilkan atau kinerja kita di BKD itu ke depannya itu bisa dikonversikan menjadi kenaikan pangkat. Nah, tapi untuk biar saya lebih semangat lagi men-sharing tentang video-video yang terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share. Bapak Ibu juga bisa mengklik tombol super thanks-nya ya untuk memudahkan saya atau lebih semangat lagi untuk membuat video-video terkait dengan dunia perdosenan. Nah, di sini nanti materinya itu ada yang saya sisipkan terkait dengan pengkonversian dari penilaian BKD menjadi PAK ya. Ini adalah predikat kinerja, hasil kinerja dan perilaku kinerja, di mana di sini tuh menunjukkan bahwa ada yang kuadran ke atas ya berupa hasil kinerja kita, kemudian yang garis panah ke bawah itu ya yang ke samping itu adalah merupakan perilaku pekerja kita ya, perilaku kinerja kita. Jadi tentunya kita berharap bahwa ekspektasi kita terhadap kinerja kita itu tentunya adalah arah panahnya yang ke atas. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi bahwa konversi BKD menjadi PAK itu, kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa untuk capaian hasil kerja yang kolom bagian kiri itu, dalam hal ini adalah SKS, parameter kuantitasnya itu adalah lebih dari 16 SKS, tentunya kriteria POBKD-nya tentunya memenuhi gitu kan. Kemudian ada yang 12 sampai 16 SKS adalah batas undang-undang, itu juga memenuhi. Kemudian 3 sampai 11 SKS itu tidak memenuhi, dan kurang dari 3 SKS itu tidak memenuhi ya. Konversi BKD-nya itu adalah sangat baik untuk yang garis pertama sama garis kedua ya, sangat baik, butuh perbaikan atau cukup. Ini dapat ditentukan tergantung dari gradasi kualitas kinerja. Kemudian butuh perbaikan dari sisi kualitas, bukan dari jumlah SKS ya, mungkin karena di sini itu kebanyakan SKS. Nah, saya mau lebih menyoroti yang terkait dengan yang tidak memenuhi ini ya, 3 SKS sampai 11 SKS. Di sini ditulis kurang dan sangat kurang. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah di dalam ketika seseorang itu menjabat, maka tentunya jumlah SKS-nya itu dibatasin. Nah, ketika jumlah SKS-nya dibatasin, kemudian nanti dikonversikan ke PAK, itu berarti besar kemungkinan juga dia tidak akan terpenuhi di PAK-nya. Oke lah, kalau mungkin di BKD-nya akan terpenuhi ketika yang bersangkutan itu adalah menjabat ya, karena ada kriteria menjabatnya ya. Tetapi pertanyaannya adalah ketika misalnya yang seseorang itu hanya memegang 3 SKS, terutama di bidang pendidikan ya, ataupun yang sama ataupun totalnya itu, maka itu sebenarnya juga ketika dikonversi menjadi PAK juga tidak akan terpenuhi gitu ya. Nah, hal yang untuk memenuhi hal tersebut, maka yang bersangkutan harus bisa memenuhinya pada bidang-bidang yang misalnya pendidikan harus misalnya membuat buku dan lain-lain gitu ya. Jalan keluarnya mungkin semacam itu. Nah, ini adalah tentang beban kerja dosen atau BKD. Nah, saat ini kalau kita melihat ya di kolom sister kita masing-masing ya, seperti ini, itu kan ada layanan BKD ya, layanan BKD di mana di situ pada kolom status dosen itu bisa kita lengkapi laporan BKD kita ya, sesuai dengan biodata kita lengkapi dulu biodata kita. Nah, catatannya adalah jika ada status keaktifan yang tidak sesuai, maka yang bersangkutan itu harus menghubungi admin PT. Jadi tidak bisa kita melakukan perbaikan secara mandiri, bisa, tetapi itu seringkali kadang lama, kadang juga error, macam itu. Maka kita harus bisa menghubungi admin PT ya untuk melakukan penyesuaian. Kemudian
Adapun kalau misalnya bisa, itu tetap harus juga menghubungi admin PT ya untuk melakukan final checking gitu ya. Nah, apabila status keaktifan Anda ini belum terupdate sebelum periode pengumpulan BKD, Anda dapat menghubungi unit BKD PT untuk melakukan penyesuaian dengan fitur alih status ya, agar dapat melanjutkan ke proses pengumpulan BKD. Selanjutnya, untuk waktu pengisian BKD, di sini tertulis ya, kalau untuk perguruan tinggi negeri itu dapat ditetapkan oleh unit BKD internal pada perguruan tinggi masing-masing ya. Kemudian kalau PTS itu biasanya ditetapkan oleh LLDikti. Nah, sepemahaman saya biasanya PTN itu lebih duluan dibandingkan dengan PTS. Gitu. Kenapa saya tahu begitu? Karena kebetulan teman-teman saya yang studi itu mereka karena mereka rata-rata kebanyakan yang dari PTN ya, mereka mengisi lebih duluan gitu. Biasanya selang range waktunya itu adalah 1 bulan sama PTS gitu, atau ada yang kadang yang juga hanya cuma beberapa minggu gitu ya, 2 minggu gitu. Sedangkan PTA atau PTKL ya, kementerian yang lain itu ditetapkan oleh BKD kementerian terkait. Nah, kriteria lain yang berstatus memenuhi di mana ketika kita melakukan pelaporan BKD di setiap semesternya untuk kinerja dosen dalam statuan SKS, biasanya asesor itu akan memiliki kewenangan untuk memberikan kategori sesuai dengan pemenuhan syarat PO BKD ya, di mana BKD ini dinilai memenuhi jika tentunya mencapai kriteria capaian minimal 12 dan maksimal 16 SKS. Jadi kalau kurang dari 12 ya tidak memenuhi, lebih dari 16 juga tidak sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Kemudian harus memenuhi proporsi tridharma yang diwajibkan di dalam PO BKD. Nah, sebaliknya, jika BKD ini akan dinilai dan tidak memenuhi ya keterangannya itu, apabila tidak memenuhi 2 ketentuan di atas, yakni BKD belum memenuhi capaian minimal 12 SKS, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pencapaian maksimalnya itu 16 SKS, sehingga asesor itu saat menilai, itu memiliki tugas memindahkan sebagian kinerja menjadi beban lebih. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu punya kinerja yang lebih, ya dijadikan sebagai beban lebih. Nah, itu ya. Nah, biasanya ada beberapa orang itu yang mengajarnya lebih, kemudian di bidang pengabdiannya juga lebih, begitupun di penelitian, semua bidang, ya. Nah, ini adalah kewajiban dari khusus BKD tahun 2020 BKD 3 ya, merujuk pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2003. Nah, ini adalah surat edaran BKD nomor 01.E.E4-D.01 tahun 2023 yang ditanggali 16 Februari 2023 ini ada sebenarnya pemenuhan ya, di mana bagi dosen yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru kewajiban khususnya itu dipenuhi 3 tahun setelah penetapan SK jabatan fungsional terakhir. Tuh. Kemudian bagi dosen yang diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional, kewajiban khusus dipenuhi 3 tahun setelah pengaktifan kembali dalam jabatan fungsionalnya. Yang berikutnya itu adalah bagi dosen aktif yang penetapan SK jabatan fungsional terakhir lebih dari 3 tahun, kewajiban khusus dipenuhi sesuai dengan PO BKD 2021 dan surat edaran Direktur Sumber Daya. Kemudian, kewajiban khusus hanya berlaku semester genap. Selanjutnya disesuaikan dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen RB nomor 1 tahun 2000. Ini yang berlaku pada saat itu ya, yang Permenpan RB 2023 itu. Nah, kemudian itu ada Kapdirjen itu mengeluarkan surat juga ya nomor 114 sekian ini, di mana adanya penerapan sanksi terhadap kewajiban khusus bagi dosen dengan status TM. Jadi waktu itu bagi dosen yang sebelum periode Februari 2023 itu adalah belum memenuhi atau tidak memenuhi itu belum memenuhi itu masih bisa menerima tunjangan sertifikasi dosennya.
belum memenuhi atau BM. Nah, setelah dari Februari itu tidak bisa lagi. Jadi kalau saat ini, dan itu banyak yang saya dengar-dengar laporan bahwa ada beberapa dosen itu yang tidak memenuhi, sehingga dia TPP-nya atau tunjangan sertifikasi dosennya itu tidak dicairkan sampai memang yang bersangkutan bisa memenuhi kewajiban khususnya tersebut. Nah, penyesuaian pada fitur penugasan asesor internal dan eksternal unit BKD, nah ini di mana ini kalau kita berbicara tentang pembagian asesor ya, yang akan menilai kita. Jadi pada sister versi cloud, proses pemilihan atau penugasan asesor itu akan menjadi lebih mudah. Anda hanya perlu memilih yang pertama itu nama perguruan tinggi asal asesor, itu dapat memilih. Jadi sudah ada keterangannya di sini Bapak Ibu. Dapat memilih asesor internal dan eksternal dari menu yang sama tanpa pemindahan halaman. Jadi pemilihan asesor eksternal itu ketika memang di asesor internal itu tidak ada yang katakanlah di atas dari jabatan fungsional kita. Gitu. Itu baru kita bisa memilih yang asesor eksternal. Tapi kalau di dalam internal itu ada yang jabatan fungsionalnya itu lebih tinggi, kemudian satu rumpun ilmu, satu departemen, nah itu bisa gitu ya. Kemudian nama asesor sesuai dengan universitas yang telah Anda pilih. Kemudian kita juga harus mengingatkan pada perguruan tinggi dan asesor agar dapat menyimpan penugasan asesor untuk dosen terkait ya. Kemudian perubahan ini berlaku untuk penugasan asesor internal maupun eksternal sehingga penugasan dapat dilakukan langsung dalam satu laman saja. Nah, kemudian untuk pengisian BKD oleh dosen yang dilakukan diisi itu di portofolio, saya kira ini sudah jelas, yaitu pada bidang 1 sampai bidang 4 ya, penunjang. Yaitu ada pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, itu yang diisi gitu. Nah, syarat untuk pengisian kewajiban khusus bagi dosen itu adalah dosen sudah memiliki atau menjabat jabatan fungsional selama minimal 3 tahun berdasarkan TMT yang dapat dicetak pada halaman profil jabatan fungsional. Kemudian jika dosen belum menjabat selama minimal 3 tahun dari tanggal TMT, dosen dapat mulai mengisi secara bertahap bagian kewajiban khusus untuk jabatan terkait, baik itu sanksi akan berlaku apabila sudah 3 tahun di jabatan fungsional yang sama dengan dan sudah 3 tahun aktif menjadi dosen. Kemudian perhitungan 3 tahun kewajiban khusus setiap jabatan fungsional itu dihitung berdasarkan per siklus BKD. Jadi 1 Juli untuk semester genap dan 1 Januari untuk semester ganjil. Nah, ini pengisian ya, tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika status usulan pengaktifan dosen atau tubel ini adalah kita bagi dosen yang sedang tugas belajar, kemudian prosesnya adalah pengaktifan kembali ya. Itu biasanya masih di dalam proses. Jadi saya juga tidak tahu kenapa ketika misalnya dosen itu sudah selesai sekolah, kemudian mau mengaktifkan kembali, itu prosesnya memakan waktu beberapa lama gitu ya. Saya juga kurang paham terkait dengan yang itu. Nah, Anda bisa tanyakan di bagian Q&A khusus di bagian Kemendikbudristek. Nah, ini adalah etika penggunaan API Sister. Yang pertama itu data pribadi dosen harus bersifat rahasia. Kemudian tidak untuk disebarluaskan. Kemudian menarik dan mengalirkan data dari dan ke Sister dalam rangka penguatan data dosen untuk situasi dan institusi dan kementerian. Kemudian yang keempat itu tidak diizinkan mengalirkan data selain wajib institusi resmi. Dan yang kelima, jika terdeteksi bertentangan dengan hal-hal di atas, maka API Sister akan terblokir. Nah, ini jenis pengisian data portofolio ini sebenarnya pernah saya share juga ya di salah satu video saya yang terkait dengan data-data apa saja yang harus diisi ketika waktu pertama ada informasi Sister Cloud gitu. Bapak Ibu bisa lihat di situ.
Ya, itu adalah data yang diperlukan, itu adalah data validasi ya, penggunaan dapat melakukan pengajuan pemutahiran data dan diverifikasi level PT maupun pembina, misalnya mulai dari data pribadi, kemudian pendidikan formal, jabatan fungsional, kepangkatan, sertifikasi, kemudian penempatan, dan sebagainya. Kemudian ada data tanpa validasi, ya, data yang dimutakhirkan pengguna dapat langsung tercatat pada sistem mulai dari in-passing, kemudian riwayat pendidikan, dia mengikuti diklat ya, non pekerti ataupun AA, tes non TKB atau TKDA, Tridharma Pendidikan, non PDD Dikti, Tridharma Penelitian, Tridharma Pengabdian, Penunjang, dan foto profil ya. Kemudian data dari PDDikti, ini data hanya dapat pemutahiran melalui PDDikti, mulai dari pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan penempatan sebagainya. Kemudian kalau data dari Sinta itu adalah ada publikasi karya dan pengolahan jurnal, ya, bagi yang melakukan pengolahan. Sedangkan dari data penyelenggara itu data hanya berasal dari penyelenggara kegiatan, misalnya diklat, seperti pekerti maupun tes ya, TKBI maupun TKDA. Nah, ini adalah portofolio dosen ya. Kalau kita melihatnya, kalau pada kolom kotak ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian. Jadi kalau kita misalnya ada kalanya kita harus menginputnya itu secara manual. Ya, terutama kalau yang penelitian itu kita menginputnya secara manual. Yang selama ini yang saya rasakan ya, mungkin yang lain juga mungkin berbeda case gitu. Itu diinputkan secara manual ketika misalnya karya kita itu sudah publish gitu. Ada yang kita harus input secara manual. Nah, ini adalah portofolio yang lain. Jadi ketika kita lihat itu, kita bisa di sister kita itu kita bisa lihat sebenarnya import ya, pengajuan. Kemudian ada periode pengajuannya itu kapan. Kemudian di situ akan kita lihat hasil pengajuannya seperti apa. Itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya, tonton video saya sampai full. Dukung terus dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan juga kalau berkenan bisa mengklik tombol super thanks-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.